beda dan gue nggak mungkin bisa terima dua-duanya kan, harus pasti ada yang gue pilih gitu. Nah, apa yang mau gue bahas di sini? Kita coba buka apa yang mau kita bahas di sini. Nah, yang pertama gue share screen ya. Yang pertama adalah gue ngerasain adanya unsur LGBT. Gue harus disclaimer dulu buat teman-teman yang nonton malam hari ini ya. Gue nggak bilang bahwa gue nggak bilang bahwa opa-opa Korea atau orang-orang Korea itu gay atau lesbian. Enggak. Gue cuma bilang gini, gara-gara nonton, somehow kita jadi biasa aja dengan gimmick LGBT. Coba teman-teman punya teman cowok-cowok di sekolahan dan mereka kayak gandengan tangan, pangku-pangkuan misalkan gitu. Itu kita pasti kayak geli gitu ya, kayak mau foto kalian gitu, masa pangku-pangkuan gitu. Tapi ngeliat opa-opa Korea bromance, kita kan kayak biasa aja. Malah mungkin sebagian cewek-cewek banyak yang kejang-kejang gitu, teriak wah gitu. Itu kan menurut gue sebuah keanehan. Oke, kita ngambil hal haram lain ya, gak LGBT deh. Kita ngomong, let's say zina. Teman-teman, apa respon teman-teman terkait zina? Teman-teman geli gak dengar kata zina? Haram zina itu, dideketin aja gak boleh. Mungkin bahkan sebagian K-popers gak pacaran karena tahu gak boleh. Kebayang gak sih ada cowok yang ngajak teman-teman berzina? Pasti kan bakal geli banget, nauzubillah min dzalik ya. Ditampol, digampar tuh cowok kalau bisa. Tapi kan aneh ketika teman-teman mulai lama-kelamaan ngelihat orang berzina tuh biasa aja. Awalnya kan kita geli ya sama zina ya. Tapi besok-besoknya teman sekelas kita atau teman sekos kita cerita, gue kemarin habis ngapa-ngapain lo sama cowok gue gitu. Dengan cerita gitu. Kita kan pasti kayak merinding gak jelas gitu, kayak what? Are you crazy gitu. Kita ngerasa geli sama perilaku seperti itu, kita geli gitu. Ya wajar, emang harusnya muslim begitu. Ketika ada hal yang dilarang sama Allah, kita geli gitu. Tapi LGBT tadi, ngerasa gak sih kalau kita gak geli sama hal yang begituan, kita udah mulai kayak biasa aja. Ini gue coba share contohnya ya. Misalkan dari nih drama Korea, ini ada Secret Garden, nanti gue akan cerita. Yang ini adalah Kotminam ya, Kotminam. You are beautiful. Ini kayaknya drama lama, mungkin anda tidak tahu ya. Sekarang mungkin Nobu apa ya? Yang drama-drama tentang cewek jadi cowok lah gitu, cowok jadi cewek atau sebaliknya. Sama ini Coffee Prince. Nah itu. Drama-drama ini misalkan, ini drama-drama yang nggak tahu ya, sejenisnya tuh banyak banget sekarang, di mana ada cowok nyamar jadi cewek for some reason ya. Dan intinya ada alasannya pasti, nggak mungkin nggak. Itu sebenarnya kalau teman bayangin ya, ada cowok menyamar jadi cewek nih. Dia kan menyamar jadi, ada cewek menyamar jadi cowok misalkan. Ada cewek menyamar jadi cowok. Supaya bisa gabung di komunitas cowok. Terus, di antara cowok-cowok temennya itu, ada yang suka sama dia, karena dia tuh sebagai cowok terlalu cantik gitu. Kita tuh kan pasti deg-degan, dan pengen beneran mereka jadian. Kenapa kita bisa ngerasain gitu? Karena kita diberikan alasan di episode 1, bahwa sesungguhnya dia adalah cewek. Yang tahu dia sesungguhnya adalah cewek itu kan kita gitu. Tapi kan seluruh pemeran di drama itu gak ada yang tahu. Mereka taunya ini cowok. Ngerti gak sih teman-teman? Nah jadi dari situ sebenarnya kita udah terlatih untuk tertawa atau gemes sama hal-hal yang berbau LGBT. Dan banyak kasus lainnya. Di buku ini gue bahas banyak banget tentang itu. Intinya adalah banyak drama-drama yang membuat kita tuh ngelihat ada cowok sama cowok terus gemes gitu. Padahal orang lain mungkin ngeliatnya geli, kok cowok sama cowok begitu? Kita gemes-gemes aja karena kita tahu mungkin dia punya cewek atau mungkin dia bertukar jiwa ya masuk ke tubuh itu ya kan banyak ya. Drama selalu memberikan alasan di 2 episode pertama supaya kita tuh nontonnya nyaman. Lo kebayang nggak kalau lo nggak dikasih alasan? Tahu-tahu lo nonton di episode di mana cowok sama cowok ciuman misalkan, itu pasti geli banget gitu. Tapi drama pintar, 2 episode pertama dia ngasih alasan dulu biar Anda nyaman menonton setiap adegannya di sampai akhir. Caranya apa? Di awal-awal dikasih alasan. Misalkan ya either dia itu adalah mau nyelamatin ibunya dan masuk kerajaan jadi harus menyamar lah, atau mungkin dia nyari kerjaan jadi harus jadi cowok lah, atau mungkin dia bertukar jiwa lah, macam-macam lah ya. Intinya selalu ada alasan supaya kita nontonnya lebih tenang. Yang berikutnya lagi adalah ini.
yang berhubungan dengan K-pop ya. Di K-pop itu bromance itu biasa banget. Jodoh-jodohan suami. Udah tahu suami lu emang ini gara-garanya gitu ya. Anak-anak K-pop itu kan suka memandang ini tuh suaminya. Nah ketika sudah tahu ini suaminya, akhirnya dia nggak suka dong kalau suaminya ini punya istri lain. Padahal mereka berbagi suami ya. Maksudnya dia nggak suka kalau opa-opanya tuh akhirnya punya pacar beneran gitu. Akhirnya mereka lebih lebih seneng kalau mereka punya gimmick-gimmick itu bareng-bareng sama temen-temen cowoknya. Sama-sama idol cowok itu lebih membuat mereka tentram dan bahagia. Membuat nggak sakit hati gitu lah. Tapi akhirnya kita jadi memaklumi LGBT. Makanya teman-teman kalau ngerasain ya di komunitas K-pop, mohon maaf, itu banyak sekali dance cover yang LGBT. Karena dan itu bagi kita dulu punya teman begitu biasa aja. Kita senang-senang aja punya teman kayak gitu. Karena kita tadi ya sudah dibikin memandang tidak apa-apa. I mean kalian mungkin tidak terjun dalam dunia LGBT tapi dibikin nyaman dengan hal-hal berbau LGBT. Minimal mewajarkan gitu. Oke, itu yang pertama yang bikin gue ngerasa ini gak islami banget gitu. Oke, gue gak LGBT ya, tapi kan gue harus sepaket dong gak LGBT dan juga geli sama itu. Tapi kenapa gue malah juga ikut seneng-seneng dengan hal-hal begitu? Contohnya gue ngikutin Produce 101, Say Sorry. Gue diikutin dari awal banget, dari awal sampai bubar ya, sampai di disband. Gue ketawa-ketawa aja tuh. Padahal gue ngerasa aneh banget loh, itu gimmick-gimmick mereka tuh sangat-sangat penuh bromance gitu. Ya, oke, next lagi. Mana lagi nih? Yang kedua adalah hal-hal yang berhubungan dengan seks bebas. Misalkan kamu nggak pacaran tapi menikmati tontonan kemesraan. Bisa jadi itu adalah pelarian dari hawa nafsu yang butuh penyaluran. Ingat, pacaran, fangirlingan sama-sama salah jalan. Ini kesimpulan gue kemarin. Karena gue ngerasa gini, K-popers kan sering perang ya sama orang, K-popers sering perang sama orang-orang yang pacaran. Katanya orang pacaran tuh inilah nggak bener lah, anak-anak nggak bener. Padahal kita emang nggak pacaran, tapi kita nonton drama tuh ikut gitu ya. Itu kan sama aja. Ya basically kita juga pengen kayak orang-orang yang itu. Cuman kita satu belum mau menikah, yang kedua juga nggak mau pacaran. Karena kita rada-rada ansos. Anak K-popers kan rada-rada ansos ya, rada-rada introvert. Akhirnya pelariannya dengan menonton drama, dengan menonton hal-hal ideal di televisi, di layar kaca gitu, di gadget. Oke, kemudian apa lagi? Kita lihat lagi nih. Ini kan nontonnya gitu kan, apps-nya Opa kan suka banget ya. Roti sobek, apalagi vacuum cleaner dan lain-lain. Yang ngerti ini anak-anak Gen Z lah istilah-istilah begini. Dan memang di pencarian Google terbanyak ketika kita lihat drama Korea scene yang dicari adalah kiss. Karena itu yang sangat dicari orang. Let's say teman-teman silakan masuk ke YouTube malam hari ini dan cari di sana. Adegan drama Korea atau drama Korea scene yang kayak gini. Pastinya nanti yang keluar adalah kompilasi adegan ciuman, kompilasi adegan ranjang dan lain-lain. Because that itu yang kita cari kalau nonton waktu itu. Yang ketiga adalah gue ngerasa mulai sering tidak berbahagia. Ini jujur aja. Dan memang gue ngerasa gitu. Coba teman-teman lihat ya akun-akun K-pop ya. Teman-teman lihat akun-akun K-pop. Itu nggak semua memang. Sekali lagi nggak semua. Minimal itu yang terjadi pada diri gue adalah gue ngerasa sering tidak berbahagia. Kayak gampang baper, gampang emosian sama orang. Orang gini dikit gue ke-trigger. Pokoknya tuh kayak emosi ini labil banget. Nggak bisa tenang sedikit gitu. Bapernya parah. Dan memang gue jatuhnya hampir gue nggak tahu ya mental illness. Jadi yang tadi biasa cuman baperan sekedar baperan lama-lama mental illness. Ini semua karena gue ngerasa ini karena tontonan. Makanya gue share di sini gue bilang meyakini dan mentaati Tuhan itu akan melahirkan kebahagiaan. So kalau kamu muslim tapi sering stres mungkin kamu salah tontonan. Itu yang gue rasa. Oke, nanti kita akan bahas. Lanjut. Nah, kita share lagi. Yang terakhir ya. Oke, sebelum ke sini. Nah, masih dibahas soal kebahagiaan tadi. Kenapa? Karena di drama Korea ini ada banyak faktor ya. Yang pertama gue ngerasa menggambarkan bagaimana orang itu dikit-dikit marah, emosian dan lain-lain dan gak ada jalan keluar, mau bunuh diri karena gak ada Tuhan. Dan semua masalah bawaannya tuh berat gitu. Masalah dikit aja mau bunuh diri, masalah dikit aja heboh. Karena kan namanya drama ya. Contohnya nih, aku kak mau nonton drama Korea masalah medis nih kak, karena aku mau belajar medis, katanya gitu ya. Tapi gue ngerasa ya, please kalau lu mau belajar medis, kamu harus belajar di kedokteran, jangan belajar di drama Korea. Karena drama itu kan selalu melebih-lebihkan sesuatu buat bikin seru.
jadinya adalah anak-anak drama, gue ngerasa pribadi ya, sekali lagi belum tentu semua teman-teman kayak gue alay aja kali guanya. Itu akhirnya kebawa ke dunia nyata jadi orang yang lebay, apa-apa tuh lebay gitu. Karena ya tadi, emang drama dibuat begitu, kalau enggak bayangin deh drama datar aja, lempeng, pasti kan gak ada yang nonton dong. Sebagai Anda nonton pengajian kan, ngantuk kan. Itu karena kan lempeng aja. Kalau teman-teman nonton drama pasti nggak lempeng, dan itu yang bikin orang keep on watching di drama itu, ke engage sama drama itu. Nah itu efeknya tuh jadi bikin kita tuh baperan gitu. Masalah dikit baper, ada apa dikit dihebohin gitu. Nah coba deh lihat orang misalkan di kehidupan nyata teman-teman di rumah sakit kan ya begitu aja, ada orang nurung, ada orang sakit, ada yang meninggal, ya udah gitu aja. Tapi coba teman-teman di drama Korea itu kayaknya heboh banget, kameranya sampai goyang-goyang, musiknya tegang, kode belu, datang dokternya, wah udah kayak mau mati sekarang, begitu kayak semua hal tuh heboh gitu, semua masalah bikin heboh. Nah itu faktor pertama. Yang kedua adalah mungkin bisa jadi drama Korea terlalu indah dan kenyataan tidak begitu kakak-kakak semuanya ya. Hidup ini kan nggak begitu. Allah sendiri bilang manusia diciptakan berpayah-payah. Dunia ini penuh dengan masalah gitu. Dunia ini kejam emang, dan drama Korea tidak. Lu kebayang gak sih lu harus menghadapi orang yang beda-beda, kepalanya isinya beda-beda, mulutnya beda-beda, hatinya beda-beda, akhlaknya ada yang punya, ada yang berceceran gitu ya. Lu kebayang lu harus ngobrol sama orang seperti itu di dunia nyata. Tapi kita kebanyakan nonton drama Korea yang semua masalah bisa selesai. Either lu punya masalah mau bunuh diri kayak, mau punya masalah miskin kayak, lu ditolak cinta kayak, lu punya masalah punya dendam 7 turunan kayak, semua selesai dalam 14 episode. Masalah hidup, cuma masalah emak-emak berantem aja itu gak bisa selesai sehari biasanya. Artinya masalah hidup itu lebih kompleks dan butuh penanganan yang jangka panjang. Harus kita nahan hati, harus belajar cara menahan emosi, harus penuh payah-payahan dulu. Bahkan untuk bisa lulus aja lu baru belajar siang malam dulu. Tapi di drama Korea semua indah. Ya itu membuat kita jadi semakin lama semakin gampang emosian, karena atau gampang nangis, gampang stres karena kita nggak terbiasa melawan dunia yang begitu kejam. Dan karena kita nggak mampu melawan dunia yang begitu kejam, ya udahlah kita lari ke drama lagi, akhirnya nggak kelar-kelar masalahnya. Itu seterusnya. Makanya kemarin gue senang banget ketika adik-adik ikut demo. Akhirnya kalian keluar deh. Serius loh, gue tuh gak peduli lah. Mungkin orang bilang, tapi dia demo karena membawa opa-opanya. Hello, mereka tuh keluar dari rumah aja gue udah bahagia. Karena gue tahu banget betapa susahnya bikin K-popers itu lepas dari gadget mereka. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah yang terakhir, ini yang paling menurut gue rada-rada PR ya, adalah menurut gue sorry banget. Mungkin gak semua ya, mungkin gue aja ya. Gue ngerasa ada penyimpangan akidah kalau kita lama-lama begitu terus. Misalkan gue bilang gini, asal nggak berlebihan adalah batasan fana yang sering dihembuskan setan kepada kita. Karena semua juga tahu, kamu dan aku juga tahu, alasan seperti itu tuh nggak pernah ada dalilnya, dan standar batas berlebihan tuh nggak pernah ada wujudnya. Ini yang gue coba sampaikan di beberapa tempat, karena misalkan kita tahu definisi idol adalah an image or representation of a god used as an object of a worship. Jadi gue ngerasa ini semakin lama semakin parah gitu. Gue ngerasa lama-lama gue udah jadi gini, gue gak bilang anak-anak K-popers itu atau K-dreamers itu lupa Tuhan atau apa gimana gitu ya. Gue cuma bilang gini, gue sholat sih, cuma gue kayak kehilangan feel ya. Gue udah lupa kapan terakhir kali gue nangis pas sholat, kapan terakhir kali gue khusyuk banget gitu pas sholat, atau kapan terakhir kali hafalan gue tuh bener-bener gak sekedar karena dipaksa, emang bener-bener ngafal dan cinta banget. Atau ya intinya kayak gue beragama sih, cuman aku ngerasa kayak kehilangan apa ya, saripatinya, intinya gitu dari beragama. Cuman jadi kayak KTP doang dalam hidup gue. Nah, ketika gue tahu bahwa definisi idol adalah Tuhan atau berhala, di sini gue ngerasa, really? Apa benar tuh? Coba banding-bandingkan, apa benar? Di situ gue ngelihat, ini sorry ya, sekali lagi gue gak bilang ini soal BTS ya, ini cuma menggambarkan orang lagi nonton konser. Sorry ARMY, gue gak bilang kalian, ini gak maksud ngomongin BTS. Gue mau ngomong maksudnya, coba lihat ada idol. Gak mungkin semua idol gue masukin sini dong, jadi gue pilih apa aja deh yang terkenal, BTS misalkan. Di atas itu kan orang-orang yang kita puja-puja, di bawah ini orang yang sedang mengangkat tangannya, ikut menyanyi bersama mereka, membacakan sesuatu. Gue ngerasa zaman dulu tuh juga ada yang begini. Cuman bedanya dulu nih, yang di atas nih patung, yang di bawah nih orang nyembah-nyembah gitu.
Dulu orang tuh bacanya mantra. Iya kan ya, bla 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 gitu. Cuman sekarang berubah. Di bawah ini nyebutnya adalah fan chanting. Sama sih, ada aturannya, ada rulesnya, nggak asal nyanyi kan, ada fan chant. Dan fan chant tuh isinya juga sarang heyo A B C, sarang heyo E F G, kayak memuja-muja yang di atas, kok sama gitu. Dan ketika yang atas ini mengabulkan permintaan kita dengan cara mengedipkan mata atau kayak ngasih kita pegangan tangan atau melambaikan tangan aja, kita tuh bisa kayak merasa hidup ini semuanya jadi baik-baik saja, teriak bahagia kayak wah, gue nggak pernah lebih bahagia daripada hari ini. Kayak disentuh tangan-tangan Tuhan gitu. Dan ketika kemudian mereka menangis, kita ikut menangis. Pokoknya kayak, oke, wait, sabar. Ini kok udah mulai kayak begini. Gue ngerasa itu. Gue bawa benda-benda kayak begini. Sekali lagi gue gak bingung ngomongin fandom mereka ya. Opa-opa tuh kece, keren. Gue lagi mempermasalahkan diri gue sendiri nih. Gue lagi mempermasalahkan, kan gini. Salah satu dosa besar dalam Islam di hadisnya adalah merasa aman dari murkanya Allah. Jadi ini yang gue sedang lakukan. Gue muhasabah diri. Fuad, kamu benar-benar beriman nih. Yakin nih, kok lu beli beginian, ini apaan nih, lu pajang ini, lu sayang banget sama ini nggak center deh kayaknya. Kalau center kan lu nggak pernah kan meluk-meluk center lu, banggain center lu pajang tuh center, ini nggak center nih, ini kayaknya bukan sekedar center biasa gitu. Poster itu bukan kertas, yes it's just kertas, cuman ini kertas yang lu panjang dan lu bahagia melihat dia setiap hari. Dan kalau suatu hari emak lu datang dan ngerobek itu, lu bakal murkanya minta ampun. Ini nggak sekedar kertas nih, dan lain-lain. Intinya semakin parah ketika gue ngelihat bulian buat para aktivis dakwah, misalkan beliau Maimun Herawati, kemudian beliau Ustadz Abdul Somad, teman-teman lihat beliau ketika ngapain soal K-pop nyindir sedikit aja. Ya Allah, lu lihat dong ulama, sorry ya, gue tahu orang bebas milih ustadz masing-masing, tapi gue jujur aja, tanda kutip ya, setidak setujunya gue sama satu ustadz, gue tuh gak bakal sampai tega untuk ngata-ngatain mereka seperti ini. Gue tuh ngerasa kayak, bentar, idol kita tuh misalkan dia kena skandal pun kita masih bela, gengs. Mereka nggak pernah sholat aja kita masih bela. Dia tuh mau ngomong apa aja dari lisan mereka yang nggak tahu sumbernya apa, kita tuh masih kayak gila, quotes-nya keren banget gitu. Kata-kata mereka di lirik-liriknya tuh keren banget. Tapi kok bisa ada ulama ngomong terus kita dengan santainya ngomong begini, dan dari situ gue bilang, oh my god, ada yang nggak beres di sini. Ya, jadi di titik inilah gue ngerasa gue harus berubah. Nah, gue akan putarkan sebuah video, mohon maaf, minta waktunya sedikit aja sebelum kita berakhir ya. Ini video dari Ustadz. Karena gue ngerasa kalau gue yang ngomong, gue takut. Adik-adik sekarang rada galak-galak, abang takut deh. Nah, kita akan lihat sebuah video dari Ustadz. Astagfirullah, gue lupa namanya. Ya, ntar gue ingat namanya, beliau deh. Kok gue lupa sih? Noman Alikan. Beliau Ustadz dari UK. Beliau kan nyampein sesuatu tentang mengidolakan. Ingat, idol itu gak cuman pria ya. Kamu suka gadget, games, apapun yang bikin kalian candu, itu bisa jadi sesembahan baru buat hidup kalian. Jadi gak cuman K-pop. Ini disclaimer dulu. Kita puterin videonya, semoga teman-teman bisa nonton dengan baik ya. Suara sinyalnya baik. Kita tonton ya. We're flying to the ICNA convention. I usually take my whole family. But anyway, so we're flying together. My kids are little, so they're short, so they can't really see over the seat in the plane. So they're little, they're sitting there, and my wife and I, we're taller, so we can see the TV screen when it drops, right? So there's a movie playing, we don't want to see it, but it's in your face right here. And of course, alhamdulillah, we don't have headphones, so it's a silent film at that point. And it was a Justin Bieber documentary. Yeah, imagine that. Well, thankfully it was a silent film, right? So, just documentary that is playing, I'm trying to avoid looking at it, but I can't help myself. I can't help myself because they're showing this kid come and start singing his songs, and girls in the audience are crying. Like, you could tell they're just like, we love you so much, I'll die for you, and mothers bringing their daughters to concerts. And then somebody's handed a voucher that says you get to meet him backstage. You should see the family, how they're jumping up and down in joy. And in the course of that video, I was like, oh man, these people have nothing to look up to. This is all they have to look up to. They're so happy at this. They're so happy at this. How sad a life can it be? And next clip, there's a Muslim girl. She's wearing a hijab. She's handed a voucher. You're going to get to meet Justin Bieber. And she's going around a tree, hugging it and going crazy. And she's not the only Muslim girl that would do that.
She's not. Don't say astaghfirullah. What kind of Muslim? That's the average Muslim girl. So now we have a crisis not just of faith, but some of the fruits of faith. What are some of the fruits of faith? The faith itself is you're convinced Islam is true, right? But beyond that, a step above that is you take pride in it. And a consequence of that is everything that is not Islam no longer appeals to you. Everything that contradicts Islam, not only are you not attracted to it, you feel sad for people who are. Our youth are not confident, not proud, not in love with Islam. They're not confident in the Quran. They're not confident that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam is the absolute best role model. No one deserves to be loved more. No one deserves to be followed more. No one. How do you address the crisis of faith? It's easy to talk about a problem. It's hard to talk about solutions. We have to create a culture around strong friendship. Identity itself, it revolves around who you hang out with, who you spend most of your time with, who you identify with. When you spend most of your time on a computer, you start taking on some of the qualities of the stuff you're reading and the stuff you're watching. It starts invading your thoughts. The kinds of people you spend time with, if they're studying Islam all the time, you'll want to study Islam too. If they're playing basketball all the time, you'll develop a habit for playing basketball also. If they're going to watch movies all the time, you're going to want to go to the movies too. Your environment has an effect on you. The people you surround yourself with has an effect on you. Iya, jadi dari sini kesimpulannya yang gue ambil adalah, oke, gue kayaknya sudah merasa kenapa sih gue akhir-akhir ini waktu itu ya sedikit masih nontonin K-pop atau K-drama, tapi kok gue nggak heboh-heboh banget kayak adik-adik gue sekarang yang kayaknya udah kayak everything about K-pop, pokoknya semua kayak lo sedekah aja karena K-pop, buka puasa karena K-pop, bantuan orang karena K-pop, bahkan mohon maaf kemarin demo juga bawa K-pop, soalnya kayak K-pop is you is K-pop. Nah dari sini kejawab sudah bahwa ini masalah kebanggaan. Itulah kenapa gue tuh menghindari ngobrol seolah-olah kayak adik-adik ini nggak beriman, kafir lah. Karena menurut gue mereka nggak kafir, adik-adik ini orang beriman, insya Allah. Cuman tadi menurut beliau, dan ini yang gue juga alamin, lah gue ngerasa memang kita kehilangan kebanggaan, sehingga kita jarang-jarang tuh ngomong soal Islam, jarang-jarang soal ya semua tentang Islam gitu. Itu sih kemudian. Jadi dari sini solusinya ada yang bisa ditawarkan adalah We're flying to the ICNA convention. I usually solusinya adalah tadi ganti bacaan, ganti tontonan, ganti teman. Ganti di sini bukan berarti teman-teman bermusuhan dengan itu atau benar-benar ninggalin yang tutup kuping kalau ada K-pop atau no. Perbanyak bacaan yang baik, perbanyak tontonan yang baik, perbanyak teman yang baik, karena mereka lah yang akan kemudian mempengaruhi keimanan kita. Sekali lagi, buku ini ditulis untuk menjawab semua argumen kamu semua yang membela Korea. Itu pun nggak selesai karena memang stok alasan selalu ada. Sampai-sampai gue bertanya, sebenarnya Hallyu ini apa sih hukumnya? Kok terasa wajib ya sampai dipaksa-paksain, dan terasa sunnah sampai dibela-belain banget. Kalau emang K-pop adalah hal yang ya udahlah biasa aja, cuman K-popan sekedarnya, maka ya udah nggak usah dibela-bela, nggak usah dicari-cari alasan. Karena kita juga nggak pernah kan cari alasan banget untuk hal-hal yang memang biasa kan teman-teman. Misalkan ada nasi ya nasi, atau mungkin ada telur ya telur, itu kan tandanya kita nggak cinta mati sama telur. Tapi ketika kita bilang nggak bisa, harus telur hari ini makannya, tandanya there's something wrong with telur, kamu udah jatuh cinta banget sama telur. Itulah kurang lebih yang bisa gue gambarkan. Emang kita lebih banyak tanya jawab aja ya nanti insya Allah. Thank you yang udah hadir. Kita coba masuk ke tanya jawab. Yang di Uma silakan komen di kolom komentar. Yang di Zoom ini ada satu orang nih, kamu berhak bertanya juga nanti, silakan raise hand, dan nanti ada dari sumber-sumber lain dari teman-teman panitia bisa bantu. Oke, kita puterin video dulu ya dari Uma, kita break untuk tanya jawab. Silakan Uma.
Oke, kita coba jawab pertanyaan dulu yang udah dari Uma ya. Teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba bacain pertanyaannya yang udah masuk. Dari Elbas. Hai Elbas, annyeong. Apa alasan Kak Fuad dulunya suka Korea? Jadi nggak tahu. Gini, kalau alasan sukanya adalah karena apa? Ya banyak sih mau dibilang alasannya. Intinya kalau kata orang cinta itu nggak memandang sesuatu ya begitu. Kita tuh kayak tahu-tahu jatuh cinta aja. Tapi kalau kita mau tanya kenapa bisa jatuh cinta, itu sebenarnya terjawab sih karena sering bareng. Udah gitu doang. Kalau gue tiap hari nonton bola juga pasti gue jadi suka sama bola. Tapi karena yang gue tonton adalah K-pop, Korean drama, tiap hari dan harinya jatuh cinta. Jadi gini, Korea bagus, bola juga bagus, games juga bagus. Tapi kenapa gue nggak jatuh ke games, nggak ke bola, nggak ke rock and roll? Karena yang gue tiap hari tonton ya K-pop, akhirnya jatuh cinta ke situ. Selera beda-beda ya, selera orang beda-beda. Itu sih kalau mau nanya positifnya Korea dan dalam tanda kutip bagaimana mereka memproduksi film sama drama atau mungkin lagu, ya mereka juga sangat serius di situ. Kemarin misalkan gue dengerin itu ke beberapa teman-teman gue influencer, nih K-pop nih lu mau denger nggak lagunya kayak apa? Satu hal pertama denger kayak geli gimana gitu, kayak ngeri gitu ya, kayak rada mistis gitu ya katanya. Musiknya mistis nih, tapi lama-lama katanya enak juga ya gitu. Ya emang begitu. Lu coba aja lagu yang lu kira aneh, lu dengerin berkali-kali, ntar juga lu suka. Ya minimal terbiasa, kalaupun nggak suka lu terbiasa. Ya sama, lu nggak pernah nonton drama terus lu dengerin begituan, atau nggak pernah nonton drama, nggak pernah denger K-pop, lu tau-tau denger, lu mungkin ya ngerasakan geli lah atau jijik kok cowok begitu sih, karena lu baru pertama kali nonton. Coba aja lu tonton terus, ntar juga lu suka. Artinya emang gini, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Jadi kalau kalian sering bareng pasti jatuh cinta, itu udah rumus gengs. Makanya lu kalau mau menikah itu jangan mikirin cintanya dulu, tapi dengan siapa lu mau jatuh cinta. Karena kalau nanti lu udah bentukan orang yang ini orang baik nih, lu nikah, lu tiap hari bareng, ntar juga bakal jatuh cinta sendiri. Sama meninggalkannya pun harus begitu. Kalau lu mau ninggalin Koreaan gitu misalkan, ya lu harus mengurang-urangin bareng mereka. Artinya ngurang-ngurangin nonton, ngurang-ngurangin follow, ngurang-ngurangin berdiskusi soal itu. Itu yang terjadi sama gue ketika gue akhirnya memilih untuk ngaji. Ketika gue akhirnya mau tiap hari gue paksain, serius loh, gue tuh nonton Sirah Nabawi ya di mungkin bisa di Uma ya, ada siapa tahu ada video-video soal apa namanya Sirah Nabawi. Gue waktu itu dari YouTube, gue tonton tuh sampai gue pause, gue catat. Serius gue nggak ngerti ini abu yang mana. Abu ini kan nama mereka tuh kan bagi gue ya yang suka Korea ya, lu mungkin susah tuh ngafal nama-nama Korea, pasti taunya cuma Kim Jong Un lah, Kim gitu doang. Gua lebih gampang ngafal nama Korea daripada ngafal nama Arab. Gue dengerin bentar, Abu siapa yang tadi? Anaknya siapa? Abu siapa? Mana mereka mirip-mirip. Tapi karena gue mau, gue coba terus, lama-lama gue jujur aja, gue jatuh cinta sama Rasulullah. Tadinya gue, iya cuman kayak denger cerita dongeng masa lalu aja namanya. Oh dulu Rasul begini, gini. Nah jadi karena gini, kita dulu maksa-maksain juga kok jatuh cinta dengan yang lain. Sekarang kita kalau mau maksain diri jatuh cinta sama Islam juga sama. Kan baca Quran juga gitu. Gue yakin pertama teman-teman baca Quran nanti ngantuk, bosen. Tapi lama-lama kalau dibiasain namanya orang cinta ya. Cinta tuh pengen berlama-lama gitu. Itu yang terjadi. Oke ya gitu ya alasan kenapa suka. Bagaimana dari Zikriani? Hai Zikriani, nyong. Namanya bagus banget ya, Zikriani. Zikir. Benarkah dari kata zikir? Bagaimana menyadarkan saudara kita yang suka banget sama K-pop sampai dia nangis nonton drama gitu? Pertama, sadari bahwa it's very normal. Siapapun Anda tuh kalau jatuh cinta, itu dikit-dikit nangis. Loh, berapa banyak anak kecil yang nangis karena emaknya? Itu bukan karena dia benci emaknya, karena dia cinta sama emaknya. Lu gak mungkin nangis dari seseorang yang lu gak... Ini ada orang ngomong kasar sama lu ya. Misalkan ya, dasar lu gak tahu diri, misalkan orang ngomong gitu ya. Kita bilang, lu siapa lu? Ya apalagi netizen gak jelas dari mana, pasti kita malah marah gitu, kayak lu gila kan ngomong gitu. Tapi begitu mohon maaf misalkan nih orang tua ngomong gak tahu diri gitu, kita tuh bisa nangis gengs, karena kayak mak gue ngomong begitu. Ya kita pasti gampang menangis untuk hal yang kita cintai. Ya gitulah, emang wajar. Jadi sadari dulu bahwa ya wajar lah dia suka Korea, drama Korea, ya pasti dia nangis lah kalau nonton gitu. Gue juga dulu
Gue juga dulu nangis kali kalau nonton drama Korea. Jadi sewajar gitu. Apalagi memang itu diciptakan untuk membangun emosi. Kalau nangis ya nangis, ketawa ya ketawa. Iya dong, masa film sedih dibikin buat kita ketawa kebalik-balik tuh. Nah, cara gimana menyadarkan adalah ya menurut gua butuh cinta baru. Gini loh, nggak mungkin lo bisa move on sama mantan lo kalau lo nggak punya tanda kutip pasangan baru, entah itu halal atau non halal ya. Artinya gini, dari K-pop lo bisa ke bola, K-pop bisa ke rock and roll, tapi K-pop juga bisa ke murotal, K-pop juga bisa ke roh nabawiyah, ke ngaji dan lain-lain. Intinya gini, dia butuh tempat lain untuk berekspresi. Kayak sekarang anak-anak K-popers kan turun ke jalan misalkan ya, itu ekspresi lain mereka manfaatin trending topik dan lain-lain untuk negeri ini. Dan mereka bisa ngelakuin hal yang sama untuk agama kita. Jadi menurut gue agak nggak setuju sama orang yang suka taruh kutip yang ngejelek-jelekin adik-adik K-popers atau mungkin K-dreamers karena mereka punya potensi yang memang mereka manfaatinnya hanya untuk negara lain gitu, hanya untuk K-pop. Itu keren banget kalau mereka manfaatinya untuk agama, untuk Islam. Makanya mereka punya potensi. Cuma tinggal kita bangun kebiasaan mereka berlama-lama dalam kebaikan supaya cintanya jangan ke K-pop tapi cintanya tuh ke agama gitu sih. Misalkan beberapa bulan terakhir banyak yang suruh nonton drama A, drama B, jujur agak susah gue nonton. Satu episode aja jujur udah bosen karena bukan jelek sih drama, cuman agak-agak susah aja, nggak tau kayak ya udahlah gitu, drama mah gitu-gitu aja gue ngerasanya. Nah untuk ngebangun itu butuh kesibukan, kayak gue kan aktif di dakwah, nulis, ngedit video, ngobrol sama orang, ngurusin anak, ya, main sama anak istri. Nah kesibukan-kesibukan itu yang bikin gue nggak sempet untuk nonton drama, untuk K-popan. Nah, makanya gue bilang, adik-adik mungkin kalian bukan butuh pengganti hiburan, tapi kalian butuh kesibukan ya. Karena kayaknya udah terlalu banyak main. Udah sibuk-sibukin diri sama yang lain ya. Dari sahabat Uma, no name ya. Apakah sifat fanatik terhadap Korea atau sesuatu dapat menyebabkan kehilangan tauhid? Tentu saja, tadi sudah dibahas. Jadi sangat bisa fanatik sama segala gini. Cinta kita bisa bergeser. Gini loh. Kita bisa melakukan hal yang kita tidak cintai. Jadi gini, jangan bilang kayak gue masih sholat, gue ngaji, berarti gue masih cinta Allah. Enggak gitu. Lo bisa sholat tanpa mencintai Allah. Banyak orang kafir yang hafal Quran loh. Serius, banyak orang kafir juga pakai jilbab. Tapi mereka kan gak mencintai Allah. Berarti ya. Jadi cinta itu beda sama perilaku. Walaupun memang cinta itu akan diwujudkan dalam bentuk perilaku. Tapi tidak semua perilaku itu keluar dari cinta. Tapi orang kalau cinta pasti akan terwujud dalam perilaku. Nah sama, ketika teman-teman sering bareng yang lain, pasti cinta itu akan luntur. Seorang suami kalau kebanyakan liatin cewek lain, dia pasti akan bergeser cintanya kepada orang lain, bukan sama istrinya. Kalian juga mungkin walau alam kalau masih ada pacaran, sering-sering aja lihat cowok lain, ntar juga cowok lo jadi jelek banget ya. Teman-teman misalkan juga ya gitu, cinta itu bisa bergeser. Apapun yang teman-teman sering berkumpul sama dia, bareng sama dia, pasti muncul cinta. Pernah gak sih lu ngalamin lu jatuh cinta sama cowok atau cewek di sekolahan lu, jatuh cinta ya, bukan pacaran ya, cuman kayak keseng sama dia, padahal dia tuh nggak tipe lu banget, itu kayak punya tipe A B C D E F G, tapi lu tiba-tiba kayak jatuh hati sama cowok itu hanya karena dia tuh kayak karena dan sering bareng sama lu, kayak lu nggak lihat lagi tampang dia cakep atau nggak, kayak lu seneng aja sama dia gitu. Nah dari situ tuh itu namanya cinta tuh kalau sering bareng pasti begitu ya. Jadi nah bahayanya adalah tauhid butuh cinta. Nah itu masalahnya. Allah udah bilang, Rasul udah bilang dalam banyak hadis, dalam banyak ayat, Allah bilang tidak beriman kamu atau dalam bahasa lain tidak sempurna iman kamu kalau kamu tidak mencintai Allah dan Rasul sebelum yang lain. Akhirnya Allah bilang gini, lu mau dibilang beriman berarti cinta Allah dulu baru yang lain. Masalahnya kadang kita suka denial gitu, enggak kok aku masih cinta Allah ya Allah alam yang tahu kita sendiri kok. Kan nanti besok di akhirat mulut dan lambe-lambe kita ini akan dikunci. Yang bicara itu ya tangan, hati, telinga, kuota, semua akan bicara sesungguhnya kita mencintai siapa. Itulah kenapa gue bikin buku Pernah Tenggelam, bukan buku konser ADK, bukan pengen bilang hei Anda K-popers, Anda tidak beragama gitu. Gak pengen bilang begitu, gue mau bilang hati-hati adik-adik, hati-hati karena tipis setan itu udah ngebet
banget pengen kita masuk neraka, dan mereka pengen kita nggak sadar ngelakuin itu. Ya kalau sadar pasti teman-teman nggak mau lah. Misalkan nih, ini ada api nih, pegang dong. Pasti teman-teman nggak bakal mau. Tapi apa yang Dajjal lakukan di akhir zaman dalam hadisnya Rasul yang begitu panjang, Dajjal menunjukkan neraka dengan air yang mengalir indah gitu. Kayak kita milih mau masuk mana, api atau air, kita pasti nyemplung ke air. Padahal itu sesungguhnya adalah api. Itu sebenarnya Rasul mau gambarin cara setan untuk menjebak kita tuh bukan pakai cara-cara yang kita pasti nggak mau. Misalkan teman-teman disuruh, no berzina tuh, sana kamu jadi gay atau jadi lesbian. Kalau begitu doang mah, kita pasti bakal bilang tidak mau, enak aja lu setan, kasihan banget deh lu. Nah, tapi setan caranya pinter, ya pinter lah dia dari zaman Nabi Adam, Nabi aja digelincirin, apalagi kita, Nabi di surga loh, godaannya sedikit loh, tapi bisa digelincirin. Kita di dunia ya Allah, godaannya banyak sekali. Makanya gue bilang hati-hati gitu. Gitu sih, kan gak apa-apa dong ingetin hati-hati ya. Dari Lana, hai Lana, caranya biar kita bisa istiqomah keluar dari musik dan dunia per-K-weban. Udah kejam ya insya Allah ya. Selalu berusaha aktif dan sibukin diri dengan hal-hal yang kamu pikir itu menjadi hal yang baik untuk akhirat kamu. Itu aja. Itu akan jauh lebih efektif. Dan jangan gampang stres kalau akhirnya balik lagi sedikit-sedikit. Misalkan kayak terjatuh, yang namanya orang jalan mau hijrah tuh godaannya banyak. Gitu sih, tapi ya intinya tuh bukan masalah jatuh bangunnya, tapi masalahnya adalah di ketika kamu jatuh kamu bangkit lagi apa enggak. Jadi kayak kita kadang belok, opa comeback, kita comeback lagi gitu ya. Ya udah kan bisa kan kadang gitu ya terdistraksi, tapi maksud gue kayak ya udahlah balik lagi ya. Lurusin lagi niatnya, lurusin lagi kayak gitu lah. Iman, hati itu kan terbolak-balik. Jatuh bangun kayak gitu. Masalahnya adalah ketika jatuhnya segini, naiknya harus segini. Jatuhnya segini, naiknya segini gitu. Jangan jatuh segini, naiknya segini. Jatuh segini, naiknya segini gitu. Apalagi nih dari Hasna. Bang kan sekarang udah hijrah, boy group atau girl group apa yang menurut Abang Fuad bagus banget? Bagus dalam segi apa nih? Kalau dalam segi apa ya? Industri musik yang nggak kenal agama nih ya, ini nggak ada hubungan agama ya, hampir semua sekarang bagus-bagus. Terbukti lah siapa yang trending, udah pokoknya yang trending tuh udah bagus. Berarti mereka manajemen bagus, berarti mereka ngelola artisnya bagus, musiknya berarti enak, dan lain-lain. Tapi kalau dari segi mohon maaf nih, agama, gue nggak bisa ngerekomendasiin kalian lagu apapun, mohon maaf. Ya, karena sebagus-bagusnya mereka, tidak lebih bagus daripada Islam, jadi gue nggak bisa ngerekomendasiin itu. Tapi gue nggak mau bilang jelek juga karena emang bagus sebenarnya dalam tanda kutip ya, bagus dari segi industri gitu. Itu ya. Oke, kita ada waktu sampai jam berapa sih? Gue lupa. Sampai jam 9 ya. Oke, kayaknya sampai jam 9. Lanjut dulu, nanti gue lihat di situ. Bang, udah kan? Dari Rizky, hai Rizky. Kalau Kak Fuad sendiri pasti awal-awal hijrah masih suka comeback dengerin dan sebagainya. Nah, kalau kakak misalnya supaya kembali ke jalan lurus, tinggal balik aja. Gue nggak pernah merasa bersalah yang tanda kutip ya, stres gimana? Karena kalau gue stres banget gitu, gue tuh akhirnya jadi gimana ya? Gini, setan itu pengen kalian ngerasa gini. Salah satu dosa besar yang Allah sampaikan dalam hadisnya, dari Rasul sampaikan dalam hadisnya ya. Termasuk dosa besar itu adalah merasa aman dari murka Allah, tapi juga putus asa dari rahmat Allah. Itu juga dua-duanya itu dosa besar. Jadi intinya, jadi orang tuh seimbang. Sering-sering juga takut sama neraka ya, takut sama Allah tuh bakal nyiksa kita, takut kalau amalan kita nggak diterima. Tapi juga kita harus jangan berputus asa, kayak, aduh gue bakal berdosa banget nih, kayaknya Allah nggak bakal ngampunin gue ya. Tetap harus pede bahwa Allah itu pasti ngampunin dosa-dosa kita. Jadi gitu. Apalagi sekarang kalau dakwah soal K-pop pasti kan masih ngikutin. Cuman tadi gue bilang beda. Nih ada orang belajar, Kak aku mau nonton drama Korea. Kenapa? Dapat tugasnya dari kampus, suruh mencari kosakata baru. Oh ternyata di jurusan bahasa Korea. Ya pasti dia nonton dramanya, nyari bahasanya. Gak mungkin dia ngebucin. Ngerti maksudnya ya? Jadi teman-teman tuh tergantung dari niat. Kalau dari niat emang dari awal gak ada nih, cuman kayak gabut aja. Wah itu bahaya banget. Berarti teman-teman tuh ngebuka video itu tanpa tujuan gitu. Aku mau nonton pengen seneng-seneng aja. Menurut gue ya itu bahaya banget, karena itu bakal digiring kemana-mana sama setan. Kalau punya tujuan, misalkan gue apa nih yang update terbaru, oke, Blackpink berapa view-nya gini, gila ya keren ya, gimana cara mereka bisa ngupdate segitu, komen-komennya apa aja, yang lagi update sekarang di anak-anak K-pop apa aja. Itu emang tujuan gue buat itu. Maka gue insya Allah menurut gue mudah-mudahan gue gak akan kembali ke bucin lagi. Yang bikin kita kembali ke bucin adalah nonton iseng doang.
kepo, klik, nggak ada tujuan tuh, nggak buat dakwah, nggak buat belajar, emang nggak ada tugas untuk itu gitu. Beda sama kayak aku akan nonton Kak dan aku janji aku akan dapat pelajaran darinya. Itu beda, itu namanya mau nyemplung terus berharap nanti bisa selamat gitu. Nggak, beda. Pemadam kebakaran itu datang ke api, itu bukan kayak masuk dulu ntar siapa tahu aku bisa selamat. Enggak, emang mereka niatnya untuk masuk nyelamatin orang, itu beda ya. Bukan orang yang lagi main api, jadi tolong dibedakan. Oke, masih ada waktu. Dari Kintan, ini by the way ada satu attendees namanya Mbak Dian. Kalau Mbak Dian mau nanya boleh ya, silakan raise hand. Nanti di unmute. Kita lanjut dulu. Dari Kintan, bagaimana pendapat Bang Fuad mengenai orang yang suka K-pop dan K-drama tapi dia hafal Quran dan rajin ibadah? Ya bisa. Maka tadi gue udah bilang, ibadah itu bisa dilakukan bahkan oleh orang kafir sekalipun. Mereka tuh bisa ikutan sholat, ikutan hafal Quran. Banyak loh orang non-muslim tuh hafal Quran tuh banyak. Jadi itu bukan alasan. Justru itu maaf ya, menurutku bisa jadi bahaya banget. Karena bisa jadi dia merasa bahwa ibadahnya sudah cukup. Makanya gue tuh rada-rada takut kalau adik-adik itu ngomong begini, aku nggak lupa Tuhan, aku masih ngaji, aku masih gini. Itu kan berarti statement yang seolah-olah kayak ibadah gue udah pasti nih keterima dan ini udah aman buat gue. Abis itu gue mau ngapain terserah gue. Itu tuh ngeri banget deh. Jadi maksud gue justru lebih berbahaya ketika dia udah merasa aman dengan ibadah-ibadahnya. Tapi ini untuk orang yang pelaku ya. Kalau lu pakai dalil ini untuk orang lain, gue nggak nyaranin. Misalkan, tuh denger kata gue Mas Fuad bilang apa, lu nggak pantas begini, hafalan lu tuh belum tentu ini. Itu jangan gitu. Gue ngomong begini untuk yang ngerasa aja. Jangan dalil itu dipakai buat orang lain. Kalau ada denger ceramah atau denger statement, dalil, pakai itu untuk ke diri kita dulu, jangan ke orang lain. Kalau misalkan kita dalam pengajian, manusia itu akhlaknya harus begini. Nah itu pakai buat apa gue begitu ya. Buat kita dulu, jangan kayak tuh dengerin tuh. Jangan berharap itu buat orang lain dulu. Nasihat itu harus lewat diri kita sendiri dulu. Ya. Gitu kayaknya masih ada yang mau nanya. Masih udah jam 9. Oke. Itu aja mungkin teman-teman. Jadi sambil masih ada waktu 4 menit gue mau coba closing statement. Intinya gini. Jujur gue gak benci sama Korea. Well, mungkin tadinya iya, karena gue ngerasa kayak, aduh adik-adik gue ketarik banget nih ke sana, gue jadi susah nih ngajak adik-adik gue kepada kebaikan. Tapi sekarang gue ngerasa kayak, well, dia memang hebat dan memang bisa menarik adik-adik gue, so gue nggak boleh denial. Emang mereka keren. Sekarang gue lagi berusaha aja gimana ya caranya adik-adik gue tuh bisa lebih tertarik kepada Islam, dan gue butuh bantuan banyak orang untuk itu. So pendekatan gue kepada mereka sekarang adalah, kalian pasti punya alasan untuk dekat dengan K-pop. Ada yang mungkin gak punya hiburan, ada yang mungkin broken home, ada yang mungkin punya masalah di luar dan dia merasa dia bisa berbahagia dengan K-pop. Well, it's fine. Tapi gue sedang berusaha dan semoga gue bisa untuk bersama teman-teman dari XK Wafers menyadarkan adik-adik kalau ada cara lain untuk berbahagia, dan ini bahagianya long lasting sampai dunia akhirat deh, yaitu Islam. Dan itu butuh effort banget. Masih harus belajar ini, belajar itu, ngafal ini, ngafal itu. Dan itu gak bisa kita kadang bagi waktunya dengan hal-hal seperti K-pop, K-drama. So it means bukan K-pop dan K-drama jelek. Cuman kalau kita itu sudah tahu tujuan hidup kita apa, kadang kita harusnya mikir deh, yakin nih kita masih mau sempat habisin waktu buat beginian. Salah satu perkataan dari Nuqayyim al-Jauziyah yang gue sangat suka banget adalah, tiada hal yang kusesali selain daripada berkurangnya hari, terbenamnya matahari, sedangkan amalku tidak bertambah. Ini menggambarkan bahwa ketika Allah bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian, bisa jadi itu kita, bisa jadi itu gue. Dimana kita ngerasa waktu kita aman-aman aja, tapi tahu-tahu udah habis untuk hal yang gak menambah keimanan kita, gak menambah celengan-celengan pahala kita di surga. Ingat, kewajiban itu belum tentu menambah apapun, karena diterima aja belum tentu kan. Itu pun kalau diterima ya itu emang wajib. Pundi-pundi kita tuh ada yang disunah-sunah, dan kadang sunah-sunah itu butuh effort dan waktu khusus untuk ngelakuinnya. Yang kadang gak semua orang sih, gua lah, itu ngerasa habis waktunya untuk hal yang mungkin mubah tapi habis ke situ, padahal yang sunnah gak kekejar gitu. Nah buat teman-teman yang pengen baca bukunya, silahkan ke www.pernahtenggelam.com atau ke Instagram di @pernahtenggelam, dan disitu bisa dapetin bukunya. Tapi gue mohon banget untuk dibaca dengan hati yang lapang ya. Gue gak berharap lo semua terima ide yang gue sampein, sudut pandang yang gue sampein, tapi gue berharap
jangan ngejauh dari kebaikan, jangan ngejauh dari Islam, jangan ngejauh dari orang-orang yang kayak gua dan teman-teman yang sedang mendakwakan Islam, karena kita masih saudara gitu. Kalau lu nggak setuju nggak apa-apa, tapi lu nggak usah saling bermusuhan. Kita bukan haters, kita pengen ngegandeng sebanyak-banyaknya orang seperti Anda semuanya yang punya power, power gitu ya, punya power yang luar biasa. Karena suatu hari agama pasti butuh Anda, suatu hari Islam pasti butuh kalian semua. Ya, oke, semangat buat teman-teman K-popers dan K-dreamers yang masih menonton ini sampai akhir. Thank you very much. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di, jangan lupa besok kita ada survei ya di Gram. Join ya di Telegramnya ya. Annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Uma, silakan diputarkan videonya. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan. Namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Uma hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan. Dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan. Dalam perjalanan kita pulang menuju jannah, Uma, teman ibadahmu.